Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Iksan dengan NIM 24060137. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pelajaran teori ekonomi makro 2, yaitu pada bab 7, yaitu tentang pertumbuhan ekonomi satu, akumulasi modal, dan pertumbuhan populasi. Pada slide ketiga, yaitu outline, itu ada akumulasi modal, tingkat modal kaidah dan emas. Yang ketiga yaitu pertumbuhan dan populasi. Yang keempat adalah kesimpulan. Mari kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu pertumbuhan ekonomi. Model slow menjelaskan bahwa sumber output ekonomi berasal dari yang pertama itu kapital dan labor. Yang ketiga teknologi. Sebenarnya ada tiga, yaitu modal, teknologi, dan tenaga kerja. Sedangkan pertumbuhan, slow growth, dipengaruhi oleh tingkat tabungan, pertumbuhan, dan kemajuan teknologi. Artinya tuh ekonomi tidak tumbuh begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada dalam pengaruh ekonomi dan perekonomian. Lanjut ke slide berikutnya, itu tentang model pertumbuhan slow. Model ini menjelaskan tentang itu pertumbuhan modal, pertumbuhan tenaga kerja, dan teknologi. Yang mana slow growth model ini desain memperlihatkan bagaimana pertumbuhan dalam capital stock, growth, dan labor force dalam perbaikan teknologi. Ini berinteraksi dalam perekonomian dan mempengaruhi total output nasional dari barang dan jasa. Nah, langkah-langkah dalam model slow itu yang pertama itu menjelaskan bagaimana supply dan demand barang menentukan akumulasi modal, asumsi, lalu ke labor force dan teknologi, lalu ke fixed dan bicara beberapa besar output di produksi. Lalu bagaimana alokasinya dalam alternatif penggunaan. Nah, langkah yang kedua itu supply goods, batch, and production function, yaitu model ini mengasumsikan bahwa fungsi produk memiliki pengembalian skala konstan atau CRTS, yang mana saling berinteraksi dalam menentukan output nasional. Asumsinya adalah fungsi produk memiliki konstan dan return to scale. Artinya jika input dilipat gandakan, maka output juga naik sebagai proporsional. Kita lanjut ke slide berikutnya, itu tentang akumulasi modal. Nah, dalam langkah akumulasi modal ini dapat kita lihat dalam rumusnya, yaitu Y sama dengan F sama dengan K dalam kurung K, dan K kali L yaitu sama dengan Z, Y sama dengan F dalam kurung ZK, Z1 tutup kurung, dan Y dibagi Y per L sama dengan F kurung K per L kali 1. Yang mana kita lihat dalam grafik akumulasi modal, yaitu garis ini membentuk lengkung, yaitu output K, yang dimana fungsi produksi dan fungsi produksi lainnya menunjukkan bagaimana jumlah modal per pekerja. Menentukan jumlah output per pekerja, yaitu Y sama dengan FK. Nah, kemiringan dalam garis output ini memiliki produk marginal modal. Jika K meningkat 1 unit, dalam gambar ini jika MPK ini meningkat 1 unit, maka Y yang di bawahnya meningkat sebesar MPK 1 unit juga. Nah, fungsi produksi menjadi lebih datar. Ketika K naik, yang menunjukkan produk marginal modal, maka Y juga bakal ikutan naik dalam output K. Baiklah, jadi intinya itu semakin besar modal per pekerja, maka output pekerja juga semakin meningkat. Tapi peningkatannya semakin kecil, maka disebut diminishing marginal product. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu tentang pertumbuhan persediaan barang. Yang mana persediaan modal adalah determinan output. Karena persediaan modal bisa berubah sepanjang waktu, dan perubahan itu bisa mengarah ke pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana dinyatakan, investasi per pekerja I sama dengan Y. Dapat kita lihat dalam grafik tersebut. Yang mana yang paling bawah dari 0 menuju output K,
dari SF dari SF0 ke K, yaitu output K. Dalam output ini dibagi atau dipotong dengan output per kerja. Nah, output yang di bawahnya ini menunjukkan bagaimana untuk nilai K ini ditentukan oleh fungsi produk F atau K. Dan alokasi output itu diantaranya konsumsi dan tabungan. Ditentukan oleh tingkat tabungan S. Jadi, dua, dua grafik dalam potongan ini ditentukan oleh tabungan S. Jadi kita lanjut. Jadi semakin tinggi tabungan, maka semakin besar investasi. Jadi output dibagi menjadi dua, itu konsumsi dan investasi. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu tentang kondisi mapan. Kondisi mapan jika perekonomian berada dalam tingkat persediaan modal, maka persediaan modal tidak akan berubah karena dua kekuatan investasi dan depresiasi beraksi di dalamnya secara seimbang, yaitu pada K sama dengan 0, sehingga persediaan modal K dapat output K dalam kondisi mapan sepanjang waktu. Maksudnya sini adalah tidak tumbuh atau menyusut. Karena itu, K sebagai tingkat modal atau mapan steady state level of capital. Kondisi mapan signifikan ini memiliki dua alasan. Yang pertama itu seperti kita lihat, perekonomian pada kondisi mapan akan tetap stabil. Jadi dalam grafik ini terbagi atas 4 potongan. 4 potongan ini terbagi atas 3 potongan lagi, yaitu tentang depresiasi, investasi SK, dan persediaan modal. Jadi K1 berhubungan dengan SK1 dan K0 berhubungan dengan SK2, K2 berhubungan dengan I2. Jadi depresiasi investasi memotong grafik dari depresiasi. Maka ini disebut dengan steady state, adalah kondisi di mana investasi sama dengan depresiasi. Di titik ini modal tidak bertambah dan tidak berkurang, dan ekonomi menjadi stabil apabila digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Oke, kita lanjut ke 12, slide 12, itu tingkat modal kaidah emas. Yang mana golden rule life of capital adalah tingkat modal yang memaksimalkan konsumsi. Yaitu rumusnya adalah C sama dengan F dalam kurung K sama dengan K. Yaitu nilai kondisi mapan K memaksimalkan konsumsi tersebut. Tingkat modal kaidah emas menimbulkan konsumsi tiap pekerja dalam kondisi mapan. Y sama dengan C tambah I. Itu dapat kita susun ulang dengan C sama dengan Y kurang 1. Persamaan ini menyatakan output dikurangi investasi. Karena kita ingin menemukan konsumsi kondisi mapan, kita harus substitusi nilai kondisi mapan untuk output dan investasi. Output tiap pekerja pada kondisi mapan adalah F dalam kurung K, di mana K adalah persediaan modal tiap pekerja kondisi mapan. Lalu persediaan modal tidak berubah pada kondisi mapan. Sama halnya kita mensubstitusikan R dalam kurung K untuk Y dan SK untuk I, maka itu artinya adalah konsumsi tiap pekerja memiliki pada kondisi mapan. Jadi artinya itu dalam F dalam kurung K adalah kita mencari selisih besar antara output dan depresiasi. Depresiasi yang tadi adalah memotong grafik dari investasi. Maka tidak semua tabungan tinggi itu baik, tapi semua tabungan itu harus optimal. Jadi kita lanjut ke slide berikutnya, itu konsumsi pada kondisi mapan. Output perekonomian digunakan untuk konsumsi atau investasi. Dalam kondisi mapan, investasi sama dengan depresiasi. Oleh karena itu, konsumsi mapan adalah perbedaan antara output FK dengan depresiasi SK. Konsumsi kondisi mapan memaksimalkan pada kondisi mapan kaidah emas. Dinyatakan dalam K, emas adalah konsumsi emas. Dinyatakan C sama dengan emas gold. Dapat kita lihat dalam grafik ini, garis tegak warna kuning adalah gold, dan FK yaitu output memotong sumbu dari gold dari 0 ke K1. Kita next.
pertumbuhan populasi. Jadi model slow dasar menunjukkan bahwa akumulasi modal sendiri tak bisa menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Jadi tingkat tabungan tinggi menyebabkan pertumbuhan tinggi sementara. Tapi perekonomian akhirnya mendekati kondisi mapan di mana modal dan output konstan. Untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, kita harus memperluas model slow atau mencakup dua sumber lain dari pertumbuhan ekonomi. Jadi kita tambahkan pertumbuhan populasi pada model, kita akan mengkonsumsikan bahwa populasi angkatan kerja tumbuh dengan konstan. Jadi jika pertumbuhan populasi naik, maka modal pekerja turun dan output pekerja turun. Maka pendapatan per kapita lebih rendah daripada sebelumnya. Ini dapat dijelaskan karena dengan pertumbuhan yang tinggi sering memiliki pendapatan per kapita yang rendah. Dan ketika populasi modal bertambah, modal harus dibagi lebih banyak kepada pekerja. Nah, sekarang kita dapat menjadikan impas ketika S sama dengan substitusi ditambah N atau nilai ada tutup kurung dengan K yaitu pendapatan. Artinya investasi harus menutupi depresiasi dan pertumbuhan penduduk. Lalu kita lanjut dengan kondisi mapan pertumbuhan populasi. Seperti depresiasi pertumbuhan populasi adalah salah satu alasan mengapa persediaan pekerja menurun. Jika N adalah tingkat pertumbuhan populasi, maka S adalah tingkat depresiasi. Maka S ditambah N adalah K, yaitu investasi impas. Yang saya jelaskan sebagaimana tadinya. Nah, dalam grafik ini dapat kita lihat investasi memotong depresiasi. Perbandingan berbeda dengan sebelumnya yaitu depresiasi memotong investasi. Jadi kalau di sini maksudnya adalah agar perekonomian ada di kondisi mapan, investasi harus mengatasi dampak depresiasi tersebut. Ini ditunjukkan adalah perpotongan dua kurva agar tabungan menyebabkan persediaan modal dan kondisi mapan. Oke, next kita lanjut, yaitu dampak pertumbuhan populasi. Kenaikan tingkat pertumbuhan populasi dapat menggeserkan garis mewakili pertumbuhan populasi dan depresiasi ke atas. Kondisi mapan baru memiliki tingkat modal per pekerja lebih rendah daripada kondisi awal. Jadi model slow dapat memprediksi perekonomian tingkat pertumbuhan. Jadi ketika populasi lebih tinggi akan memiliki modal pekerja lebih rendah karenanya pendapatan lebih rendah. Dapat kita lihat dalam grafik ini, dalam gambar 712 ini, ketika depresiasi ditambah nilai sama dengan investasi dipotong atau memotong depresiasi ditambah nilai tutup kurung investasi dan depresiasi output. Dalam kenaikan tingkatan pertumbuhan ini, populasi N1 dan N2 mengurangi persediaan modal ketika kondisi mapan dari K1 ke K2. Oke, kita lanjut. Poin-poin akhir tentang tabungan. Poin-poin akhirnya itu tentang dalam jangka panjang, tabungan perekonomian menentukan ukuran dari K dan kemudian Y. Semakin tinggi tingkat tabungan, maka semakin tinggi juga persediaan modal. Dan semakin tinggi juga tingkatan Y. Kenaikan tingkat tabungan menyebabkan periode pertumbuhan cepat, tapi akhirnya pertumbuhan itu melambat seiring kondisi mapan baru tercapai. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan dalam poin akhir tabungan ini adalah meskipun tingkat tabungan tinggi, akan dapat menghasilkan tingkat output yang kondisinya mapan yang tinggi. Tabungan sendiri tidak bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Karena negara dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi sering memiliki pendapatan per kapita yang rendah. Nah, kesimpulan dalam materi ini adalah yang pertama itu dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh akumulasi modal, tingkat tabungan, dan pertumbuhan penduduk. Jika tingkat tabungan mempengaruhi besarnya output dan pada kondisi mapan atau steady state, tapi tidak menciptakan pertumbuhan per kapita yang berkelanjutan, maka pertumbuhan pendudukan yang tinggi cenderung menurunkan output pekerja untuk memaksimalkan konsumsi kondisi mapan atau tingkat tabungan yang disebut dengan kaidah emas atau golden rule. Yang pertama, kita dapat menentukan dalam bab ini kita dapat menentukan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh akumulasi modal, tabungan, dan pertumbuhan penduduk. Yang kedua yaitu tabungan menentukan tingkat output pada steady state. Yang ketiga itu pertumbuhan penduduk tinggi atau kita dapat menentukan output per pekerja. Yang keempat itu konsumsi maksimum
dapat dicapai dengan tingkatan kaidah emas atau yang saya sebut tadi golden rule. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan pada bab 7 ini pada pelajaran ekonomi makro. Sebelumnya saya minta maaf atau maaf kalau salah kata dan kekurangan. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.